Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP murah dari brand legend yaitu Nokia. Kalau dengar nama Nokia ini jadi keinget masa lalu ya, yang memang dulu itu pernah menjadi raja. Tapi itu kan dulu masa lalu. Kalau sekarang seperti hidup segan mati tak mau. Karena produk-produknya itu menurut saya ngebosenin, nggak ada gebrakan. Oke, di sini ada Nokia C31. Nah, HP ini tuh harganya terjun bebas ya. Yang awal keluarnya itu harganya 1,7 juta. Sekarang kalian bisa beli dengan harga 900.000 aja. Di harga segitu ini bisa jadi opsi ya untuk kalian yang pengen carikan HP buat orang tua atau siapa yang di situ kegunaannya pokoknya komunikasi lancar, nggak aneh-aneh. Ya, daripada kalian belikan itu merek Itel, kalau orang tua pegang Itel itu kan agak gimana dengan mereknya. Kalau ini kan merek Nokia, orang tua itu pasti suka karena ya mereknya itu udah legend banget. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini. Nah, ini masih ada plastik pembungkus dari TAM ya, ini garansi TAM. Kita kletek aja biar nggak kelihatan silau. Di bagian depan ini ada tulisan C31 Nokia, ada gambar si HP-nya, terus di sini ada tulisan 2 tahun pembaruan keamanan. Ini cuma security pass level aja, bukan 2 kali naik versi Android. Kemudian di bagian belakang ada beberapa point selling yang menurut saya ini tuh ya bau-bau gimmick, ditulis banyak banget. Pada intinya punya IP52 protection, baterainya 5050 mAh, kamera 13 megapiksel, layarnya 6,745 inch dan lain-lain. Yuk, lanjut kita buka. Nah, kalau kalian pengen beli, link pembelian sudah saya taruh di deskripsi video ini ya. Yang pertama di sini ada si HP-nya. Ini warna biru, kita taruh dulu. Terus di sini ada SIM ejector. Terus ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi. Nah, di sini kita dapat silikon case. Ini diambil kok agak susah sih. Nah, silikon case. Terus nah, ini kabel USB-nya kok udah berantakan. Ternyata ini lepas ya. Kabel USB sayangnya di sini tuh masih bertipe micro USB. Terus dapat handsfree atau earphone, modelnya kayak gini, warna hitam. Dan terakhir ada kepala charger yang punya output 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya, Nokia C31. Nah, dari bawaan ternyata di sini sudah tertempel screen protector ya. Dan untuk desainnya itu seperti ini. Build quality-nya meskipun bahannya dari plastik di sini kerasa kokoh ya. Kita ketuk kayak gini kerasa padat, nggak kopong. Dan plastiknya di sini punya finishing guratan-guratan ya, jadi nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Ya, di sini kelihatan rapi ya. Model kameranya seperti ini, generik banget, khas Nokia tahun 2021 sampai 2023. Model kameranya itu entah kelas bawah sampai menengah seperti ini. Kalau seri atas memang nggak ada sih untuk Nokia beberapa tahun terakhir. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat kira-kira di sini punya tipe apa. Nah, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid, dual SIM aktif plus micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, port micro USB. Untuk lubang speaker masih ditaruh di bagian belakang bawah. Ada logo Nokia, logo yang sangat legend ya. Terus ada sensor mendeteksi sidik jari, triple kamera dan LED flash. Di bagian depan, di atas layar ada kamera depan, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Nah, ada sedikit info mengenai Nokia yang beritanya masih baru banget. Dikutip dari Gizmo Cina tanggal 31 Januari kemarin, HMD selaku memegang lisensi atau merek Nokia akan menjual perangkatnya sendiri tanpa merek Nokia, melainkan pakai merek HMD sendiri. Hal itu ditandai dengan akun YouTube Nokia Mobile yang sekarang itu berganti nama menjadi HMD. Dan video terbarunya nampak portofolio produk perangkatnya yang akan datang termasuk smartphone, tablet, dan TWS. Dan menurut GSM Arena yang dikutip 2 Februari ini,
HMD Global kemungkinan besar memamerkan smartphone pertamanya akhir Februari ini. Mungkinkah ini akan menjadi awal disuntik matikannya merek legend Nokia? Oke, seperti ini tampilan home screen dari Nokia C31. Nah, untuk model kamera depannya ini tuh pakai water drop notch dengan model huruf U ya, bukan huruf V. Terus untuk bezel di sekeliling layarnya memang khas HP murah, cukup tebal utamanya di bagian dagunya. Kalau untuk kualitas layarnya memang juga kerasa HP murah ya. Di sini karakter warna putihnya itu agak kebiru-biruan. Dan juga untuk kecerahan maksimalnya juga kurang begitu tinggi. Nah, ini kita coba mentokin di kamera itu kelihatan bukan yang silau banget. Jadi kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari itu kurang begitu kelihatan. Tapi ya udah cukup lah kalau kita pakai di indoor. Untuk UI di sini pakai stok Android banget ya, Android murni. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk aplikasi bawaan ini juga cukup bersih, cuma ada 2 aplikasi bloatware, yaitu My Blueberry dan juga Netflix. Lainnya itu aplikasi keluarga dari Google. Oke, kita cek di setelan, terus masuk ke tentang ponsel. Nah, di sini tuh keterangan RAM ditulis domba jantan. Memang HP yang pakai prosesor UniSoC kalau pakai Android stock atau Android murni itu RAM-nya itu ditulis domba jantan. Kecuali kalau udah yang di custom itu ditulisnya RAM. Versi Androidnya 12 dengan security pass level di 5 Oktober 2022. Nah, ini kita coba cek di pembaruan sistem kira-kira ada updatean lagi apa enggak. Tadi itu janjinya sampai 2 tahun sih, 2 tahun pembaruan keamanan. Nah, di sini dapat update ya tetap di Android 12, cuma security pass levelnya naik ke 6 bulan 6 tahun 2023. Keterangannya seperti ini. Ukurannya itu 1,8 GB. Ya, lain waktu aja ya. Ini saya update. Terus kita coba lihat di bagian tampilan. Nah, di sini tuh ada kecerahan adaptif. Jadi yang pasti HP ini punya sensor cahaya. Untuk pengaturan suhu warna di sini nggak ada ya, jadi secara default aja. Yang memang ya kalau saya rasa memang kerasa HP murah, karakternya itu agak ke cool atau ke biru-biruan. Untuk NFC di sini nggak ada ya, jangan berharap lebih. Oke. Nah, ini kita cek di aplikasi yang sudah saya install, ini sedikit aja ya, karena kalau kita lihat dari speknya, kemampuannya pasti kalian udah bisa tebak cocoknya buat apa. Device info HW. Di sini untuk storage-nya jelas itu pakai MMC. Oke, untuk prosesornya itu pakai UniSoC ST9863A octa-core 1,6 GHz, fabrikasi 28 nanometer dan GPU-nya itu pakai PowerVR ROG Ge8322. Untuk harga sekarang 900.000 termasuk wajar sih ya, karena di HP lain itu ada ZTE A53 Pro dan juga Itel A60s, itu prosesornya sama juga di HP ini. Kalau Itel A70 itu pakai UniSoC T630, sebenarnya itu ya hampir sama aja, cuma fabrikasi lebih dikecilin ke 12 nanometer, kalau ini 28 nanometer. Nah, ini untuk mode Androidnya ada di 64 bit ya, bukan di 32 bit. Screen resolusinya itu 720 x 1600 atau SD+, refresh rate jelas masih 60 Hz. Penyimpanan RAM-nya itu 4 GB dan untuk storage-nya dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 50 GB. Terus untuk kamera belakang 13 MP ya, sensornya ini nggak jelas karena keterangannya itu banyak banget. Baterainya 5050 mAh ya, standar gede di zaman sekarang. Bukan gede sih ya, standar aja. Terus untuk sensor kita cek di aplikasi sensor box, kira-kira di sini tuh ada apa aja. Oke, di sini untuk sensor itu banyak yang absen ya, giroskop gak ada, magnet gak ada. Untungnya sensor cahaya di sini masih ada. Tadi itu ada fitur kecerahan otomatis di pengaturan layar. Terus untuk multi sentuh kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan. Nah, di sini mantap ya, mendukung hingga 10 titik sentuhan. Bukan cuma 5 titik sentuhan aja. Nah, di sini saya nggak akan tes lebih jauh ya. Kita cek di bagian kamera. Untuk kamera belakang ini 13 MP, ada 3 ya. Yang 2 ini anggap aja itu sebagai gimmick aja. Lensa depth dan juga lensa makro yang masing-masing resolusinya itu 2 MP. Kalau depan 5 MP. Mode-modenya ada portrait, foto, video. Untuk video ya nggak ada pengaturannya, cuma gini aja. Jadi resolusinya itu secara default aja.
Ya, berapapun resolusinya saya rasa nggak begitu penting sih. Karena kalau kita lihat sekilas, di sini kameranya itu masih khas seperti kebanyakan HP yang menggunakan prosesor Unique SoC ST9863A. Itu kerasa kurang banget ya. Ya, setidaknya masih kelihatan jelas lah itu objek apa. Kita coba lagi. Ya, kameranya ini nggak sebagus 13 megapiksel yang ada di Infinix ya. Malah menurut saya lebih bagus di Infinix. Ya, pengaruh juga sama prosesor yang digunakan sih. Karena memang ISP dari Unique SoC itu kurang, apalagi ini kan seri lama. Untuk kamera depan 5 megapiksel ya masih cukup lah, sekedar buat video callan aja. Kalau buat berselfie jelas ini kerasa kurang. Oke. Nah, lanjut kita coba ya untuk kualitas speakernya. Ini kita coba fitur-fitur basicnya aja, nggak usah tes lebih jauh seperti AnTuTu, game. Karena ya tadi kalian udah bisa lihat sendiri prosesornya itu pakai apa, terus RAM-nya berapa, itu cocoknya buat penggunaan apa. Buat gaming jelas ini tuh nggak cocok, salah kalian sendiri. Kalau tetap maksa HP ini buat nge-game, ini cocoknya buat harian standar ringan aja. Ya, buat orang tua yang pokoknya untuk komunikasi lancar, bukan buat yang aneh-aneh. Buat YouTube juga masih oke, buat TikTokan juga ya masih oke lah. Kita coba buat nonton video Full HD 60 fps. Biasanya sih Unique SoC ST9863A itu kalau Full HD 60 fps ada sedikit patah-patah. Kalau HD alias 720p 60 fps itu masih aman-aman aja. Kita coba ya. Ya, di sini nggak bisa ding di Full HD 60 fps ya, mentok di HD 60 fps atau 720p. Nah, ini di 720p aja kerasa patah-patah ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau untuk kualitas suara sih ya memang khas HP murah juga, tapi nggak seburuk dibanding yang ada di itel yang harganya itu, itel rata-rata speakernya entah itu harganya di atas 1 juta maupun di bawah 1 juta, speakernya kerasa kurang. Oke, mungkin itu aja ya. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.